Episode 56. Kepedihan Hati. Aku yang akan mengambil alih klan Chang, ucap Chang Yang, semua ini memang kesalahan kami. Dan kami akan memberikan kompensasi kepada klan Xin, katanya, sambil memandang ke arah Patriark Xin. Bagaimana Patriark menurutmu? Tanya penguasa kota yang meminta pendapat. Patriark Xin menghela nafas. Semua sudah terjadi, aku akan menerima kompensasi, tapi aku tak ingin lagi tinggal di sini, ucapnya lalu menjelaskan alasan yang masuk akal kepada mereka. Semoga apa yang kau pilih itu yang terbaik untuk klanmu Kinmo, ucap penguasa kota sambil memeluk Patriark Xin. Dulunya mereka berdua adalah teman bermain di waktu kecil. Aku akan undur diri lebih dulu, katanya, lalu melangkah hingga menghilang dari pandangan. Aku juga undur diri Patriark Xin, ucap Chang Yang, kami akan menyiapkan kompensasi untukmu, katanya lagi lalu mengangkat jasad Patriark Chang Dalue kemudian melompat dan terbang kembali ke klannya. Sementara Xin Qian datang setelah tidak lagi mendengar adanya pertempuran. Dia berlari kecil mendatangi ayahnya. Ayah, bagaimana keadaanmu? Tanyanya langsung. Ayah tentu baik-baik saja. Karena ada menantu ayah yang menolong, candanya kepada Xin Qian sambil menutup mulut tertawa. Ayah, dia sudah punya istri, bisiknya di telinga ayahnya. Agar tak mengharapkan lebih jauh. Tapi nak, kultivator kuat bisa mempunyai lebih dari satu istri, jadi tak salah jika kau mengejarnya, jelas Patriark Xin yang membuat Xin Qian semangat. Tapi sesaat kemudian wajahnya lesu lagi. Kenapa wajahmu berubah begitu cepat? Nanti saja membahasnya ayah. Kak Zhang di mana sekarang? Dia sedang memulihkan energinya di sana, tunjuk Patriark Xin. Mata Xin Qian mengikuti arah telunjuk ayahnya. Namun dia tak menemukan sosok yang dicarinya. Tadi dia di sana, Patriark Xin baru menoleh setelah Xin Qian menariknya. Lalu mereka mendekat ke tempat terakhir Zhang San duduk dan menemukan kalimat yang tertulis, selamat tinggal. Sementara Zhang San, setelah dia memulihkan energinya, dia mengontrol energi jiwa untuk mengambil cincin dimensi Patriark Chang Dalue dari jarinya, setelah itu dia bergerak dengan langkah bayangan. Hingga mereka yang berdiri di sana tak menyadari akan kepergiannya. Zhang San terus saja terbang menuju arah kota Karang Putih. Hingga 3 hari lamanya dia akhirnya melihat gerbang besar kota. Dia pun turun lalu memasuki antrian. Beberapa insiden terjadi di gerbang namun itu dapat dengan mudah diatasi oleh penjaga. Asalkan ada uang, mereka akan senang. Zhang San sudah mengetahui hal itu ketika pertama kali masuk ke kota ini. Lama menunggu hingga antrian yang hampir ke 100. Dia pun maju. Tanpa banyak basa-basi, Zhang San langsung mengeluarkan lencana emas klan Hong. Hingga mereka langsung membukakan pintu tanpa bertanya lagi. Hampir saja, aku menghancurkan diri sendiri, batinnya penjaga merutuk dirinya. Lanjut, ucapnya kepada antrian. Zhang San memasuki kota dan langsung ke arah klan Hong berada. Setelah beberapa saat berjalan dia pun sampai di kediaman klan. Penjaga yang sudah kenal dengannya langsung bergegas mendatangi. Lalu menghentikan temannya yang hendak bersuara, dengan memegang bahunya. Salam Tuan Muda, ucapnya sambil membukakan pintu. Zhang San memberikannya 1 keping emas lalu melangkah ke dalam. Terima kasih, semoga Tuan Muda panjang umur, katanya tulus. Lalu teman di sampingnya bertanya, siapa dia? Kenapa kau begitu menaruh hormat padanya? Kau baru di sini makanya belum tahu. Apa kau tahu siapa yang membunuh Patriark Gao Yuan? Mana aku tahu.
Aku kan baru di sini, sahutnya. Tuan muda itulah yang telah membunuh Patriark Gao Yuan yang kini wilayahnya diambil alih Patriark Hong Yubai, ucapnya. Seandainya saja kau menghentikannya. Aku tak tahu apa yang akan terjadi padamu. Bisa saja dia meminta kepalamu, katanya menakuti temannya yang baru 2 hari menjadi penjaga di sana. Kita tinggalkan mereka yang tidak penting. Beberapa murid menyapa Zhang San yang sedang berjalan seorang diri. Lalu salah satunya bertanya, apakah Tuan Muda ingin bertemu? Patriark, tanyanya. Kau benar. Antarkan aku ke tempatnya. Sambil memberikan 1 keping emas kepadanya. Hori aku bisa membeli sumber daya, batinnya kesenangan mendapat rezeki nomplok. Ikuti saya Tuan Muda, lalu dia berjalan di depan memimpin ke arah aula pertemuan. Di sana Patriark sedang mengadakan rapat bulanan. Mereka membicarakan soal perolehan hasil penjualan dan pemasukan barang-barang yang di pasar, tanya Patriark Hong Yubai. Namun sebelum pertanyaan itu dijawab, pintu besar aula terbuka, seorang pemuda melangkahkan kakinya, maaf Patriark. Tuan Muda Zhang ingin bertemu, ucap murid itu dengan hormat. Patriark langsung berdiri. Suruh dia masuk, katanya. Lalu dia menghentikan rapat bulanan dan membubarkan sementara pertemuan. Zhang San masuk dengan kaki kanannya sambil tersenyum. Namun ketika melihat tangan kiri Patriark Hong Yubai yang berbalut kain, dia mengerutkan keningnya. Lalu bertanya, apa yang terjadi kepadamu Patriark? Duduklah dulu, lalu kita bicarakan. Dengan serius Hong Yubai mengarahkan tangannya ke kursi lalu mereka berdua duduk. Hong Yubai mengambil teko dan menuangkan air ke gelas lalu memberikannya kepada Zhang San. Aku hanya akan menceritakan garis besarnya saja. 3 orang datang ke sini. Lalu kami bertarung. Aku kalah dan kehilangan tanganku. Lalu Bai Long datang membawa istrimu ke sini. Dan mereka membunuhnya. Dan menculik istrimu. Hong Yubai menghentikan sejenak perkataannya. Maafkan aku tak bisa menjaganya untukmu, katanya lagi bersedih. Raut muka Zhang San merah padam mendengar penuturan Hong Yubai. Namun dia berusaha menahan amarahnya dengan menggertakkan giginya. Lalu dia bertanya, apakah kau tahu siapa mereka Patriark? Yang aku tahu salah satu nama dari 3 orang itu adalah Yun Hai. Dialah yang menculik istrimu. Dan salah seorangnya mempunyai luka bakar di tangannya memanjang sampai ke bahu. Hanya itu yang ku tahu dari mereka. Baiklah Patriark, aku akan pergi dulu untuk menenangkan hatiku, lalu dia berdiri dan melangkah menjauh hingga menghilang dari pandangan. Semoga kau berhasil menemukannya, ucap Patriark Hong mendoakan. Sesampainya di luar kediaman klan Hong, Zhang San langsung melesat ke arah hutan untuk melampiaskan kepedihan hatinya. Episode 57 Yun Xiamei. Binatang yang tenang di kala itu langsung berhamburan ketika mendengar teriakan. Lalu dia menghempaskan tenaga dalamnya. Menyapu pepohonan yang tercabut sampai ke akarnya. Dia menangis. Menyesal. Lalu dia berteriak, dimanapun kalian. Aku akan menemukannya, dan aku akan menghancurkan kalian karena telah berani menculik istriku. Kemudian dia duduk dan berdiam hingga beberapa saat. Keesokan paginya dia berangkat ke klan Bai lalu menyerahkan 1 mutiara jiwa kepada Patriark Bai Feng Jiu dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu dia keluar dari kota menuju kota selanjutnya. Sebelum itu dia mencari sebuah goa untuk mencoba meningkatkan kultivasinya yang mentok di tingkat kaisar tahap puncak. Setelah hampir seharian terbang dan dia melihat ada sebuah ceruk yang dangkal.
Lalu dia turun dan memasukinya untuk beristirahat. Kemudian dia mengumpulkan kayu bakar lalu membakarnya dan mengeluarkan daging yang dia beli sebelum keluar dari kota. Tak lupa dia bersihkan. Dan dia beri bumbu penyedap rasa. Sambil menunggu matang, dia mengeluarkan cincin dimensi milik Chang Dalue. Ratusan juta keping emas. Dan beberapa senjata tingkat menengah. Dan beberapa ratus rumput roh lalu dia melihat sebuah kotak yang tertutup rapat. Setelah membuka dia tertegun, apakah ini jamur lingsi? Betapa beruntungnya aku, ucapnya tertawa. Lalu dia memeriksa lagi siapa tahu ada herbal ajaib lagi. Setelah mencari dia tak menemukannya. Lebih baik aku meramu pil saja, gumamnya. Lalu dia mengeluarkan tungku yang dia simpan dalam cincin dimensinya. Setelah itu dia mengeluarkan beberapa rumput roh. Lalu ginseng air. Juga sebatang jamur lingsi. Juga beberapa bahan lainnya yang diperlukan untuk membuat pil penerobos alam. Seperti biasa, nyala api matahari membakar tungku. Memanaskannya dengan baik. Setelah merasa tingkat panasnya cukup, dia mengontrol energinya lalu memasukkan semua bahan yang sudah tersedia. Menunggu beberapa menit lalu dia menangkupkan tangannya. Padatkan, ucapnya sambil memberikan suntikan energi jiwa. Beberapa menit lagi. Wush 2, 3, 5 buah pil naik ke atas. Lalu dia menariknya dengan energi jiwanya. Hap. 5 butir pil penerobos alam berada dalam genggamannya. Fuih. Segini saja melelahkan. Rupanya aku memang harus mencari guru seorang alkemis, ucapnya pelan. Lalu dia mengayunkan tangannya. Dengan semangat melahap semua pil yang baru dia buat. Tanpa pil warna biru apa mungkin bisa menerobos, gumamnya. Coba sajalah, katanya lagi. Lalu dia duduk lotus menyerap khasiat yang terkandung dalam pil lalu mengalirkannya ke dalam meridian menuju kedantian. Hingga beberapa hari dia dalam keadaan itu. Dia melupakan segalanya tentang dunia. Di sisi yang berbeda, Cao Lingan sekarang tumbuh menjadi primadona di Sekte Angin Hitam. Dengan talentanya yang luar biasa dia bisa mencapai tingkat kaisar tahap awal di usia yang begitu belia. Bukan hanya berbentuk keindahan alami. Namun dia kini menjadi salah satu yang terbaik di usianya. Semua orang mengagumi bakatnya. Namanya kini bukan lagi Cao Lingan. Dia dikenal sebagai Yun Xiamei, adiknya Yun Hai tetua di Sekte Angin Hitam. Dia bahkan tak mengingat masa lalunya dengan Zhang San, suaminya. Karena segel ingatan yang dipasang oleh Yun Hai membatasi ingatannya. Perlu membasahi pakaiannya. Mencetak lekuk indah pada tempat yang tepat. Dia masih berlatih keras dengan sebilah pedang di tangannya. Dia berjanji akan membalas kematian kedua orang tuanya. Yun Hai telah mengarang cerita bahwa orang tuanya mati di tangan aliansi putih. Jadi di hatinya hanya ada dendam, tidak ada cinta dan kasih sayang. Yang membuatnya kini berpenampilan sangat dingin dan jarang tersenyum. Dia juga dilatih langsung oleh Yun Hai dengan segala teknik kegelapan. Xiamei, panggil Yun Hai. Ikutlah denganku, katanya lagi. Lalu berjalan lebih dulu ke dalam rumah yang mereka berdua tempati. Xiamei, kita akan melakukan misi yang diberikan oleh sekte. Bersiaplah. 1 jam lagi kita akan berangkat, ucapnya. Baik Kakak Yun, sahutnya singkat. 1 jam terlewatkan, mereka keluar dari Sekte Angin Hitam yang tersembunyi di balik hutan kegelapan. Disebut hutan kegelapan karena keberadaan hawa mencekam yang keluar dari energi iblis yang tersegel di dalam sebuah goa. Hingga cahaya matahari pun tak mampu masuk.
Saking tebalnya kabut dan pohon-pohon besar serta dedaunan yang banyak menutupi. Mereka berdua memacu kuda dengan cepat menuju arah kerajaan Hao. Kerajaan Hao adalah sebuah kerajaan yang besar juga makmur. Kerajaan itu menguasai beberapa kota di bawahnya dan desa-desa kecil di sektiarnya. Ini misi pertamamu Xia Mei. Ku harap kau tak mengecewakanku, ucap Yun Hai setelah masuk ke dalam kota. Kita cari informasi dulu, katanya lagi dengan memasuki rumah makan. Xia Mei hanya menganggukkan kepalanya. Lalu mengikuti di belakang dengan berjalan pelan. Dengan memakai pakaian warna merah bergaris hitam. Langkah kakinya membuat getaran di hati orang yang melihatnya. Bagaimana tidak, mata indah yang bisa memikat jiwa para lelaki, wajah bulat seperti dewa yang memahatnya. Kulit halus, putih pucat dengan warna merah muda di bibirnya. Tubuh indah sempurna. Pasti kalian pun menghayalkannya. Mereka berdua duduk di sudut tempat rumah makan itu. Lalu pelayan datang ke arah mereka dan menawarkan beberapa menu utama di tempat itu. Pelayan pun pergi setelah mencatat beberapa makanan yang diminta. Ketika itu, dari kejauhan seorang pemuda melihat adanya jejak kerinduan yang terpatri di hatinya. Wajah itu mengingatkannya kepada istrinya yang diculik. Dia terus memperhatikan sikapnya yang sangat berbeda dari orang yang dikenalnya. Apakah memang dia? Atau hanya mirip saja? Gumam pemuda itu yang tak lain adalah Zhang San. Dia hendak berdiri menyapa. Namun sebuah suara menghentikannya. Nona cantik. Tuan muda kami mengundang Anda untuk ke tempatnya, tunjuk orang yang berbicara ke arah ruangan pribadi. Terlihat 5 orang mendatangi ke tempat duduk Xia Mei dan Yun Hai. Namun Xia Mei tetap berdiam menunggu makanan tiba di mejanya. Beberapa saat pelayan datang dan berkata, "Permisi tuan." Ucapnya ramah dan menaruh makanan di atas meja. Lalu meninggalkannya. "Ayolah nona. Makan ini akan digratiskan asal nona ke tempat tuan muda kami," pintanya lagi. Episode 58. Yun Xia Mei 2. Pergilah, hanya kata itu yang keluar dari bibir manisnya. Namun mereka berlima tak terima dengan pengusiran itu. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya untuk menarik Xia Mei. Namun tiba-tiba tangan itu terhenti di udara. "Ah!" dia berteriak kencang sebelum kematiannya. Apa yang terjadi? Semua orang yang berada di rumah makan itu menoleh ke arah suara. 4 orang yang berada di dekatnya tak menyangka. Kejadian itu begitu cepat. Xia Mei menarik pedang yang berada di meja dengan sekejap memasukkannya kembali di sarungnya. Lalu dia berkata, "Jika tak ingin mati, pergilah." Setelah itu tak ada lagi kata yang keluar dari mulutnya. Dia mengayunkan tangannya dan memakan makanan yang tersedia. 5 orang itu mundur dengan perlahan. Setelah beberapa langkah mereka lari lalu kembali ke dalam ruangan pribadi. "Aku akan pergi sebentar," ucap Yun Hai lalu berjalan ke meja kasir. Setelah sampai Yun Hai pun bertanya, "Apakah aku bisa membeli informasi?" Tanyanya kepada beberapa pasang langkah mulai mendekat ke arah Xia Mei yang sedang duduk santai. "Ada apa lagi kalian ke sini? Apa tak cukup yang ku peringatkan?" ucapnya dengan keras. Suara tepukan tangan menggema di sana. "Aku suka wanita dingin, itu adalah suatu hal yang membanggakan bila didapatkan," sahut seseorang yang terlihat seperti tuan muda. Ya, dia adalah salah satu pangeran dari selir yang dinikahi oleh Hao Fengying. Dia adalah bakat muda yang langka. Di umurnya yang masih 20 tahun. Dia sudah mencapai tingkat kaisar tahap awal. Bukan hanya itu. Dia juga ahli dalam bisnis perdagangan.
namun satu hal yang kurang baik darinya. Dia selalu mempermainkan keindahan. Banyak yang jadi korban permainannya. Orang tak berani mengganggunya. Bukan karena bakatnya, melainkan dia adalah anak raja. Aku hanya ingin berkenalan dengan dan makan bersama. Ayolah, apalah salah permintaanku ini, katanya sambil menampilkan senyum manis. Namun Yun Xiaomei tak tergerak hati Ni dengan senyum itu. Dia masih dengan gaya cueknya. Lalu berdiri hendak pergi. Ayolah, aku tak berniat menyakitimu. Namaku Hao Heng. Aku pemilik rumah makan ini. Dan di sini wilayahku, ucapnya mencoba menarik perhatian Yun Xiaomei. Aku tak peduli kau siapa. Enyahlah, sahutnya langsung meninggalkan mereka berlima. Tangkap dia untukku, perintah Hao Heng kepada anak buahnya yang langsung bergerak mengelilingi Yun Xiaomei. Namun Yun Xiaomei langsung menarik pedangnya cepat dan melompat ke salah satu dari mereka dan menaruh pedangnya di leher musuh, lalu dia menekannya sedikit hingga darah keluar di antara mata pedang. Orang itu terkejut dan tak berani bergerak, karena hidupnya sudah diambang kematian. Dia hanya mengedipkan matanya kepada temannya. Namun temannya juga tak berani bertindak. Sedikit saja kalian menggerakkan kaki. Orang ini pasti mati, ucapnya. Cepat tangkap dia, Hao Heng meneriaki mereka yang terdiam seperti patung. Melihat pergerakan mereka, Yun Xiaomei langsung menarik pedangnya hingga terlepas satu kepala yang disanderanya. Kemudian dia melompat ke atas, lalu turun menukik ke arah salah satunya lagi yang tersisa. Dengan gerakan cepat dua kepala terlepas. Kejam dan dingin itulah yang dapat disematkan dalam panggilannya. Satu orang yang tersisa mundur dan hendak berlari. Namun punggungnya tiba-tiba terkena tendangan. Ya Hao Heng yang menendangnya untuk menjadi umpan. Setelah Yun Xiaomei membelah tubuh itu, dia dikejutkan oleh serangan tombak yang datang secepat kilat menghantam perutnya. Namun secara refleks energi pertahanan menyelimuti perutnya. Hingga terhindar dari satu bahaya. Namun bahaya yang lain datang lagi. Tapi kali ini dia sudah siap dengan genggaman pedang yang dia kuatkan. Bila pedangnya memancarkan energi hitam. Teknik pedang hitam, penebusan dosa. Seluit pedang hitam dengan energi kematian seperti membelah ruang dilepaskan Yun Xiaomei. Tak ada yang lepas dari teknikku, gumamnya. Hao Heng yang melihat tanda bahaya itu langsung menghalangkan tombaknya di depan dadanya. Lalu dia menggumamkan tekniknya. Teknik tingkat pertama. Tombak emas, dari tombak itu keluar cahaya emas dan membesar hingga menutupi tubuhnya. Lalu dia lepaskan. Beradulah dua energi. Satu berwarna hitam. Satu lagi berwarna keemasan. Bumim. Energi hitam melahap energi keemasan dan terus melesat hingga menghantam tubuh Hao Heng. Braak. Dia terpelanting hingga masuk ke dalam rumah makan dan menghancurkan beberapa meja dan kursi. Tak cukup sampai di sana. Yun Xiaomei langsung menerjang di mana arah Hao Heng terjatuh. Dia langsung menusukkan pedangnya ke jantung Hao Heng dan memastikan kematiannya. Lalu dia melesat terbang mencari sebuah tempat. Setelah mendapat informasi yang berarti, Yun Hai turun dan melihat kejadian itu. Namun dia hanya berlalu tak peduli apa yang terjadi kepada anak raja itu. Kemudian dia melesat terbang mengejar Yun Xiaomei. Zhang San juga pergi mengejar mereka. Sedangkan di dalam rumah makan itu, mereka yang ada di sana langsung bubar setelah melihat kematian Hao Heng. Mereka tak ingin dijadikan saksi atau dituduh sebagai orang yang membunuh.
Para penjaga kota pun berdatangan setelah mendapat laporan dari pelayan yang ada di rumah makan tersebut. Episode 59. Kompetisi Sekte Pedang Kebajikan. PR. Meja kaca yang berada di depannya langsung hancur. Dia sangat marah ketika penjaga melaporkan kematian Hao Heng. Semua orang yang berada di sana terdiam membeku. Mereka menahan nafas karena takut akan kemarahan raja. Jenderal, perintahkan kepada pasukanmu. Cari dan tangkap pembunuh itu. Hidup atau mati bawa ke sini. Cepat, teriaknya. Hamba menerima perintah raja, ucapnya lalu mundur perlahan. Setelah itu dia keluar dan memanggil pasukan elitnya. Sementara Yun Hai dan Yun Xiamei terus bergerak meninggalkan wilayah kerajaan dan menuju kota selanjutnya. Sebelum para penjaga mendapat kabar penutupan gerbang, Zhang San tak sempat mengejar karena keburu gerbang tertutup. Dia tak ingin menerobos, karena tak mau dianggap sebagai pemberontak. Sial, aku harus menunggu kesempatan yang lain, batinnya. Lalu dia kembali ke penginapan. Suasana di luar begitu gaduh karena kabar yang mengejutkan. Pangeran keempat mati, di rumah makan miliknya sendiri. Jangan biarkan orang di luar ibu kota tahu permasalahan ini, karena ini akan menjadi aib bagi kerajaan, dan bisa menimbulkan perselisihan, ucap Hao Fengying di dalam rapat dadakan. Lalu dia memerintahkan pihak keamanan untuk menutup dan menekan warganya agar tak menyebar luaskan berita. Secepat kilat berita itu diredam. Dan ibu kota kembali tenang. Beberapa hari berlalu, Zhang San keluar dari penginapan dan melanjutkan lagi perjalanan. Sepanjang jalan dia melamun, bahkan sesekali dia menabrak orang yang sedang berjualan. Apakah tak punya mata? Teriak penjual itu kesal karena dagangannya berhamburan. Mana belum ada yang laku? Sial benar nasibku, gerutunya sendiri. Namun gerutuannya didengar oleh Zhang San. Dia pun meminta maaf dan menaruh 5 keping emas di tempat dagangan orang itu. Lalu dia pergi. Penjual yang masih menggerutu itu tersentak kaget melihat kepingan emas berkilau kuning. Ya dewa, terima kasih, ternyata di balik kesusahan ada kebaikan. Tapi jangan buat aku susah terus, ucapnya. Zhang San tidak mengetahui apa yang dikatakan penjual itu. Dia langsung melangkah keluar dari ibu kota kerajaan Hao. Tapi sebelum itu dia mampir ke sebuah pavilion untuk mencari sumber daya dan peta benua timur ini. Sekarang aku berada di sini, tunjuknya ke arah peta, untuk menuju kota selanjutnya. Berarti aku harus melewati jalur ini, lalu dia bergerak dengan berjalan kaki. Sepi juga berjalan sendiri, gumamnya. Sedangkan Yun Hai dan Yun Xiamei sampai di gerbang kota Batu Hitam. Setelah menyelesaikan pemeriksaan dan membayar pajak masuk kota, mereka pun langsung mencari penginapan. Kau akan mengikuti kompetisi yang diadakan di kota ini 2 hari lagi. Besok aku akan mendaftarkanmu. Kau cukup di kamar saja untuk sementara, ucap Yun Hai, lalu meninggalkan Yun Xiamei sendirian di kamar. Mentari pun datang secara normal dari timur. Hari pendaftaran kompetisi yang diadakan Sekte Pedang Kebajikan telah dibuka. Bagi mereka yang berada di bawah umur 30 tahun boleh mendaftar. Itu syarat utamanya, dan pendaftaran untuk umum hanya ada kuota 500 orang saja. Dan untuk perwakilan sekte yang lainnya 500 orang juga, panitia memberitahukan pengumuman. Umurku sudah lebih 30 tahun 1 hari, ucapnya sedih. Sabar bro. Emang dasar Hansif lo mau gimana lagi, ucap orang di sampingnya sambil menepuk bahunya. Nasib kita sama, katanya lagi. Hah, kau juga.
Ucapnya sambil tertawa mendengar nasib yang sama. Bukankah kita lahir barengan, kata ibu kita, apa kau lupa? Tanyanya lagi. Iya, aku lupa kita kan kembar. Masuk ke dalam sekte peringkat 1 di benua timur ini. Silahkan persiapkan diri kalian untuk besok, ucap panitia sekte menutup pendaftaran. Kota Batu Hitam sebelah barat. Bagaimana persiapannya? Tanya Yun Hai di rapat yang diadakan di dalam ruangan pribadi. Cukup baik. Aku sudah menyuruh beberapa orangku untuk bersiap, dan menunggu kode sinyal dan pasti akan bergerak. Karena mereka akan berbaur di antara penonton dengan pakaian biasa. Ucap Sun Ming sebagai perwakilan sekte beruang merah. Ini detail perencanaan kita, ucap perwakilan dari sekte tengkorak putih. Baiklah. Kita akan beraksi besok. Tunggu aba-aba dariku, ucap Yun Hai menutup rapat itu. Lalu satu persatu dari 3 orang itu keluar dari ruangan pribadi. Namun mereka tak menyadari ada orang yang menguping pembicaraan mereka. Zhang San tiba di kota Batu Hitam bertepatan dimulainya acara kompetisi sekte pedang kebajikan. Dia melihat orang ramai berjalan beriringan, mau kemana mereka, gumamnya. Lalu dia bertanya kepada salah satu yang lewat. Hai, bolehkah aku bertanya ada apa gerangan di sana? Apakah kau tak tahu? Sekte pedang kebajikan mengadakan kompetisi untuk masuk ke sekte mereka, sahut orang itu. Terima kasih, lalu dia memberikan 1 keping emas atas informasinya. Kemudian dia berjalan mengikuti barisan orang-orang menuju tempat kompetisi diadakan. Setelah membayar 2 keping emas sebagai biaya masuk, Zhang San mencari tempat duduk yang lebih tinggi untuk melihat dan mengawasi. Siapa tahu ada sosok yang dikenalnya. Terlihat seseorang menaiki arena yang berada di tengah. Lalu dia berkata, "Perkenalkan aku adalah Dong Fu. Dan aku yang akan memimpin acara ini. Biar ku jelaskan sedikit tentang tahap yang akan dilalui oleh para peserta. Tahap pertama adalah uji bakat. Kalian akan menyentuh sebuah bola yang berukuran seperti kepala dan alirkan energi Qi ke dalamnya. Dan bola cahaya itu akan memancarkan warna yang sesuai dengan bakatnya. Ada warna kuning, hijau, putih, merah dan biru. Dan yang akan masuk ke babak selanjutnya adalah warna hijau ke atas. Jika kalian sudah mengetahui bagaimana cara kerjanya, maka kita akan langsung memulainya. Apakah ada pertanyaan?" Dia berdiam sebentar, namun masih tidak ada pertanyaan. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami pihak Sekte Pedang Kebajikan menyediakan bola cahaya hingga 100 buah. Baiklah kita mulai saja dengan 100 orang pertama naik ke arena, teriak Dong Fu. Sekte nomor 1 memang beda, mereka bisa menyediakan bola cahaya yang begitu banyaknya. Memang pantas disebut nomor 1 di benua timur, ucap penonton yang mengajak temannya berdiskusi. Ya kau benar, siapa menurutmu yang akan masuk ke dalam sekte itu? Tanyanya. Aku yakin Tuan Muda Lin Zong dari klan Lin karena dia peringkat terbaik di kota ini, sahut temannya dengan santai. Episode 60. Kompetisi Sekte Pedang Kebajikan 2. Aku tak yakin dengan pendapatmu. Apakah kau tidak tahu? Dia pernah dikalahkan oleh Tuan Muda Song Yan dari Sekte Beruang Merah. Mereka terus mendebatkan siapa yang menang di antara peserta. Seleksi tahap pertama hampir menemui akhir. Tinggal 200 peserta yang belum menampilkan bakatnya. Sudah ada beberapa bakat yang berwarna merah namun belum ada yang mencapai warna biru. Memang sulit mendapatkan bakat muda yang langka, ucap guru yang mewakili Sekte Naga Emas. Ya kau benar, tapi aku punya bakat langka itu, sahut Sun yang sambil tersenyum.
Benarkah ucapanmu Sun Yang? Siapa yang akan mewakili Sekte Pedang Utara? Tanyanya. Kau akan tahu sendiri nantinya setelah dia uji bakat, ucapnya penuh percaya diri. Terlihat seorang wanita cantik menuju bola cahaya. Setelah beberapa saat memegang bola itu, pancaran cahaya merah yang sangat cerah menyala menandakan bakatnya luar biasa. Dia adalah peserta ke-9 yang bakatnya berwarna merah. Dia. Hoho, akhirnya aku menemukanmu, ucap Zhang San dengan senyum bahagia. Yun Xiaomei merasa dirinya ditatap oleh seseorang. Lalu dia menoleh ke arah tempat duduk penonton. Namun dia tak menemukan siapa yang menatapnya. Meski dia sudah mengedarkan indera spiritualnya. Baiklah, aku umumkan berapa yang masuk ke babak selanjutnya. Tim kami telah mencatat ada 300 orang masuk ke babak kedua dan hanya ada 19 orang yang bakatnya berwarna merah. Dan sisanya ada hijau dan putih. Para penonton bertepuk tangan dengan meriah. Kita istirahat sejenak. Panitia akan menyiapkan tempat untuk babak selanjutnya. Harap menunggu dengan sabar, dan silakan untuk menikmati makanan yang dijual oleh pedagang, ucap Dong Fu mempromosikan dagangan yang dijual oleh pedagang. Setelah selesai persiapan, baiklah. Kita akan melanjutkan tahap kedua. Persiapkan diri kalian. Babak kedua ini hanya dilarang membunuh. Dan kalian akan membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 10 orang. Silahkan para peserta naik ke atas arena dan memilih kawan. Apakah sudah selesai? Tanya Dong Fu kepada peserta. Setiap pemimpin dari kelompok silahkan maju dan memilih satu stick yang akan bertuliskan nomor urut. Lalu semua kelompok memutuskan siapa yang memimpin. Setelah terpilihnya, maka setiap pemimpin maju dan mengambil stick yang ada nomor urutnya. Baiklah, sekarang pertarungan kelompok, nomor 1 dengan nomor 16 silahkan maju. Di sisi lain, bagaimana menurutmu? Kapan mereka akan bergerak? Tanya perwakilan Sekte Pedang Kebajikan yang bernama Dong Hu kepada seorang yang duduk santai di sampingnya. Kau harus tenang. Aku sudah menaruh setiap anggotaku juga di tempat duduk penonton. Agar mencegah terjadinya banyak korban. Dan ketika mereka memberi sinyal, kita akan mengurung mereka dalam formasi pembunuh. Sahut perwakilan Sekte Bintang Surga. Yang bernama Lao Lixian. Apakah semua ahli formasi sudah disiapkan? Tanya Dong Hu lagi. Sudah senior Dong. Kita hanya tinggal mengeksekusi mereka yang telah berani merusak acara ini, ucap Lao Lixian dengan geram. Acara pertarungan kelompok masih berlangsung, kini tinggal beberapa tim yang bertanding. Di atas arena, tim yang dipimpin oleh Lin Song begitu mendominasi. Hanya ada beberapa yang terluka. Tetapi kebalikan dari lawannya. Mereka semua terkapar dan menyerah. Pemenangnya. Tim 13, ucap Dong Fu tersenyum karena tim ini termasuk tim yang dihuni oleh beberapa unggulan. Selanjutnya. Tim 14 melawan tim 29. Dipersilahkan, lalu Dong Fu mengaktifkan arai pertahanan agar efek serangan mereka tak mengenai penonton. Tim 14 dipimpin oleh seorang wanita, dia adalah dewi di hati setiap orang dari Sekte Bunga Teratai Putih. Zhou Ruyue. Kecantikan Zhou Ruyue ini tak kalah dengan Yun Xiaomei yang berada di tim 30, ucap penonton yang berada di samping Zhang San. Mendengar itu Zhang San melihat ke arah arena. Sebelumnya dia berbicara dengan Han Ouyang dalam pikirannya. Han Ouyang mengatakan dia merasakan ada hawa iblis yang berada tidak jauh darinya. Bukankah dia anak penguasa kota Zhou? Tak kusangka bertemu dia di sini, Zhang San tersenyum. Tim 29 dipimpin oleh Song Yan.
yang juga merupakan jenius di klan Song dan merupakan kandidat ketua muda di Sekte Beruang Merah. Mereka sama-sama mengambil ancang-ancang untuk memulai pertandingan. Kau dan kau. Tunjuk Song Yan, maju lebih dulu, katanya lagi. Lalu 3 orang berada di depan sebagai tombak penyerangan. Kau, dan kau, berada di sisi kiri dan kanan. Aku dan 2 orang lainnya akan berada di tengah. Ayo kita hajar mereka, teriaknya. Sementara kelompok Zhou Ruyue tidak membentuk formasi penyerangan. Kita ratakan saja langsung, teriaknya lalu melaju lebih dulu sebagai pemimpin para wanita. Dengan jurus yang sudah dia sempurnakan di Sekte Bunga Teratai Putih, dia melompat dengan tubuh rampingnya. Di tangan kirinya ada bunga teratai yang mekar yang terkondensasi dari energi Qi. Lalu dia lemparkan ke arah depan. Boom! Asap mengepul menutupi pandangan semua orang. Song yang kehilangan sebagian kawanannya. Untung aku menyuruh mereka di depan jika tidak aku yang akan tepar duluan. 3 orang sudah terkapar pingsan. Lalu Dongfu menariknya dengan tali energi agar tak mengganggu yang masih bertanding. Song yang tak ingin kalah. Apalagi dikalahkan oleh sekelompok wanita. Dia pun mengeluarkan tekniknya. Teknik tingkat kedua. Amukan beruang, seluit beruang yang terbentuk dari energinya merangsak maju. Kami akan membantu, ucap 6 orang yang ada di belakangnya. Dengan mengeluarkan teknik mereka masing-masing. Serangkaian serangan ganas menerjang dengan pasti. Namun kelompok dari Zhou Ruyue tak mungkin diam di belakang menunggu kekalahan. Mereka pun menyegerakan teknik mereka. Zhou Ruyue melesat ke atas dengan ilmu meringankan tubuhnya. Lalu dia melakukan gerakan dalam tekniknya. Bunga teratai putih yang sangat besar terbentuk dengan cepat lalu mengirimnya bersamaan dengan kelompoknya. B0000MMM. DUAAAAR. Beberapa orang terpelanting ke pembatas arai dan pingsan. Zhou Ruyue terduduk karena kehabisan Qi. Dia mempertaruhkan segalanya di serangan terakhirnya. Namun dia tetap kalah. Sedangkan Song Yan masih berdiri meski darah mengalir di sela bibirnya. Ya, kita sudah dapat menentukan pemenangnya. Tim 29 masuk babak selanjutnya. Tepuk tangan meriah diberikan kepada mereka yang sudah berjuang dengan keras. Zhang San berdiri dari tempat duduknya lalu dia berjalan. Bersambung. Episode 61. Kericuhan di kompetisi.